Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafito Karismael. Pada video kali ini saya akan berbagi tips untuk meningkatkan daya tahan burayak agar bisa mencapai umur dewasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, kemudian memberikan like dan juga memberikan komentar-komentar pada video-video saya sebelumnya. Oke, pada video kali ini akan banyak ngomong, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa bersabar ya mendengarkan tips-tips yang saya berikan. Tips yang pertama tentu saja karena ini kita bicara ikan gitu ya, maka tips yang pertama adalah kita harus memastikan kualitas dari air untuk burayaknya. Pastikan juga bahwa airnya itu cukup oksigen, bisa saja diberikan tanaman atau terkadang ada yang memberikan aerator, tapi menurut saya aerator terlalu kencang ya. Cukup tanaman air. Kemudian pastikan pH dari air itu stabil. Bisa cek video saya sebelumnya mengenai memastikan pH air stabil seperti apa. Kemudian bebas dari unsur-unsur yang berbahaya ya, maksudnya seperti klorin yang bisa saja membuat ikan keracunan. Kemudian juga berikan campuran air yang tepat, misalnya campuran itu campuran air ketapang dan campuran-campuran lainnya. Untuk campuran air yang biasanya saya gunakan juga teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kalau tadi dari sisi kualitas air, sekarang dari sisi kuantitas air. Jadi pastikan jumlah airnya itu seimbang dengan jumlah dari burayak maupun luas dari tempat. Maksudnya jangan sampai nanti airnya itu terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi. Kalau saya dengar dari para senior kita menyampaikan ya maksimum itu 10 cm gitu ya, 10 cm untuk burayak. Ada yang bahkan merekomendasikan 5 cm pada saat burayaknya itu masih baru lahir gitu ya, masih kecil. Ya itu tergantung teman-teman, tapi pastikan agar tidak terlalu tinggi gitu, jangan sampai dia 20 cm gitu ukurannya. Itu menurut saya juga bisa beresiko menyebabkan burayaknya itu tidak kuat dengan tingginya air sehingga dia sulit mengambil oksigen. Yang kedua juga pastikan luas wadahnya juga sesuai gitu. Misalnya kita biasanya burayak itu kalau baru netas ya mungkin rata-rata ya antara bisa sampai 200 sampai mungkin 300 butir telur gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah menetas, pastikan juga wadahnya jangan terlalu kecil. Kalau menurut saya ya, biasanya saya gunakan baskom yang ada di video-video sebelumnya, atau baskom ini ember bekas ice cream itu juga bisa. Bekas ice cream yang saya biasa gunakan itu yang 8 sampai dengan 10 liter. Nah, itu menurut saya bisa cukup untuk sebagai wadah terkait dengan kuantitas dari airnya. Tips yang ketiga adalah kuantitas pakan yang sesuai dengan jumlah dan umur burayak ya. Ini penting juga. Kenapa? Kalau dari sisi jumlah, kuantitasnya kalau terlalu banyak maka bisa beresiko mencemari airnya gitu ya pada saat pakan tersebut mati gitu. Nah, itu juga beresiko, sehingga secukupnya saja sesuai dengan jumlah banyaknya gitu. Dan juga kita bicara sesuai dengan umur ya, umur. Kalau saya biasanya kalau ditanya sama teman-teman rekomendasinya seperti apa untuk makanan burayak, saya menjelaskannya kalau misalnya dia dari baru menetas sampai dengan umur 3 atau 4 hari itu belum saya kasih makan. Kenapa? Karena saya juga belajar dari para senior itu bahwa
dia itu pada saat menetas masih membawa protein gitu ya, protein bawaan dari waktu dia masih di dalam telurnya gitu. Jadi masih bisa makan dari situ. Nah, setelah 3 atau 4 hari itu sampai umur mungkin 10 hari gitu, saya rekomendasikan diberikan infusoria. Infusoria. Jadi itu makanan hidup yang memang pangan hidup yang ukurannya kecil sekali gitu ya. Teman-teman bisa cek aja di video-video yang ada di YouTube untuk tahu apa sih itu infusoria gitu. Saya juga terkadang sulit gitu untuk mendapatkan infusoria sehingga ya untung-untungan atau berusaha untuk kita kultur gitu. Kalau cara kulturnya teman-teman bisa cek juga di video-video YouTube. Nah, itu setelah sampai 10 hari. Dari 10 hari sampai sekitar 1 bulan itu saya berikan Artemia. Jadi Artemia itu kita kultur juga, baru kita berikan. Gimana kalau infusorianya nggak ada? Saya ya jadinya pakai Artemia gitu ya. Tapi saya biasanya Artemia yang saya tetaskan selama 24 jam maksimum. Jadi ada yang teman-teman juga bisa menetaskan kan infusoria di tempat kulturnya itu sekitar 2 hari gitu ya. Nah, kalau menurut saya kalau untuk umur yang 4 harian, 4 sampai 10 hari itu saya yang setelah ditetaskan dalam waktu 24 jam. Kenapa? Karena ukurannya masih lebih kecil gitu dibandingkan yang 2 hari. 2 hari dia udah agak membesar gitu. Nah, setelah 30 hari ya sudah mulai diberikan pakan lain ya seperti kutu air atau jentik yang sudah disaring, jadi jentik yang halus gitu. Itu bisa seperti itu. Itu kalau saya ya, teman-teman juga bisa terkadang ada yang langsung merekomendasikan sudah diberikan kutu air. Tapi kalau saya pengalaman saya sebelumnya sukses rate-nya itu lebih besar kalau saya berikan Artemia dulu. Kenapa? Karena terkadang kutu air itu pada saat dikasih belum tentu dia bisa langsung membelah diri gitu ya, sehingga juga terkadang mengganggu si burayaknya. Oke, itu dari sisi tips yang ketiga mengenai kuantitas dari pakan. Kualitas yang keempat adalah kualitas pakan ya. Kualitas pakan itu maksudnya seperti apa? Pastikan bahwa yang Anda berikan itu bebas dari kuman atau penyakit atau bakteri. Caranya seperti apa? Bisa kita sebelum kita berikan itu kita berikan obat dulu sekitar beberapa menit. Setelah itu baru kita berikan kepada burayaknya. Terkadang juga untuk yang ikan sudah dewasa kita masih memberlakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan jentik, memberikan kutu air atau memberikan cacing sutra yang kita ambil dari alam atau tempat-tempat yang biasanya bukan tempat bersih gitu, tempat yang kotor kayak di sungai atau di parit seperti itu, maka itu hukumnya wajib untuk kita berikan obat dulu ya, obat untuk mematikan dulu bakteri-bakteri yang mungkin masih ada di tubuh pakan tersebut. Atau kalau misalnya kita mengkultur sendiri ya, asalkan kita bisa menjamin kebersihannya, seperti kita cacing sutra itu kita pelihara dulu gitu selama 2 hari atau 3 hari ya, mungkin setelahnya baru bisa kita berikan gitu ya, karena sudah kita pelihara dan kita pastikan dia kondisinya bersih. Itu yang keempat. Yang kelima ini mungkin tidak semuanya seperti ini, tapi kalau di saya memberikan tips terkait dengan indukan jantan yang diangkat gitu ya. Saya biasanya pengalaman sebelumnya tuh ada yang saya biarkan, ada yang langsung saya angkat, ada yang setelah beberapa hari diangkat.
Sukses rate-nya lebih besar setelah beberapa hari diangkat. Jadi setelah burayak itu sudah mulai bisa berenang dengan aktif, sekitar 3 atau 4 hari, itu induknya saya angkat. Kenapa? Karena saya melihat pada saat dia itu masih 1 atau 2 hari, dia masih butuh untuk membantu burayaknya itu agar dia bisa tidak tenggelam gitu ya. Terkadang kan dia ambil terus kemudian dipindahin ke rumah busanya itu menurut saya masih dibutuhkan gitu. Sehingga setelah menetas saya masih biarkan. Kecuali kalau teman-teman melihat dan memastikan gitu ya bahwa dia memakan gitu. Jadi kalau dilihat secara beberapa lama ini berkurang burayaknya gitu. Nah itu saran saya, meskipun 2 hari gitu ya, ini memang beresiko gitu. Kita tidak tahu setelahnya seperti apa, tapi ya saya pernah mencoba setelah 2 hari kalau dia kelihatan memakan, saya langsung angkat. Saya langsung angkat burayaknya, dan permukaan airnya itu diturunkan. Caranya gimana menurunkan? Ya kita sedot jangan pakai pompa ya. Jangan pakai sifon. Kenapa? Karena sedotannya itu kencang, hanya pakai ini aja, sistem gravitasi aja, air, dan di ujung selangnya kita taruh saringan halus gitu agar burayaknya tidak tersedot gitu. Kita kurangin sampai hanya sekitar mungkin kalau tadinya 10 cm, saya kemarin mungkin sekitar 3 atau 4 cm gitu ya. Kita kurangin. Kalau misalnya dia masih dalam sekitar 2 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya dia burayaknya sudah aktif, saya biasanya nggak kurangin lagi. Kenapa? Karena menurut saya dia sudah bisa bergerak di permukaan ataupun di dasar gitu. Hanya dikurangin kalau dia itu masih belum bisa bergerak secara aktif. Oke, itu terkait dengan pengambilan pakannya gitu ya. Untuk induknya juga jangan lupa dikasih pakan. Saya biasanya kasih pakan hidup, meskipun dia sudah menetas gitu, saya kasih pakan hidup yang bentuknya berbeda gitu. Bentuknya berbeda dengan burayak. Kalau diberikan kutu air, meskipun induknya bisa membedakan ya tentu saja, tapi saya lebih condong untuk diberikan jentik gitu ya, jentik yang bentuknya berbeda, jentik atau mungkin ini cacing sutra seperti itu. Nah, yang itu terkait dengan tips yang nomor 5 terkait dengan indukan. Yang terakhir yang saya sangat rekomendasikan, tips ke-6 itu adalah pastikan suhu dari air itu stabil. Stabil itu di mana saya biasanya berada di kisaran suhu antara 25 sampai 26 ya, suhu ruangan gitu ya. Suhu ruangan. Pastikan itu stabil. Kenapa? Pengalaman saya ini bahkan dari umur sekitar 1 bulan itu atau 3 minggu sampai dengan dewasa itu sukses rate-nya itu tinggi sekali menurut saya. Bisa sampai di atas 95% atau bahkan saya hitung 100% gitu. Ya, 95 kenapa? Karena waktu dibersihkan dia sempat terkena gitu ya. Tapi kalau nggak itu ya 100% gitu sukses rate-nya. Nah, cara memastikan air itu suhunya stabil itu adalah dengan pakai aquarium heater gitu. Pakai heater. Nah, ini salah satu contoh heater ya. Banyak sekali, teman-teman bisa cek saja gitu di toko-toko online maupun toko yang tersedia. Heater ini dia dicelupkan di dalam air gitu. Nanti dia akan menjaga suhunya. Kalau misalnya suhunya sudah tercapai, maka dia akan off otomatis. Tapi kalau suhunya turun, dia akan nyala lagi kembali. Nah, itu menjaga suhu dari air, dan itu penyakitnya juga ini jarang saya hampir tidak ada ya kalau saya ya. Hampir saya tidak temukan ikan yang diberikan heater
itu sakit di lubukan saya, di tempat saya. Jadi itu meningkatkan sukses rate dari ikan burayak itu tumbuh menjadi sampai dengan dewasa. Oke, saya rasa itu 6 tips yang bisa saya share kepada teman-teman mengenai upaya untuk meningkatkan daya tahan burayak hingga dia bisa mencapai usia dewasa. Atau bahkan yang dewasa pun juga tips ini bisa kita implementasikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, kemudian kalau ingin di share juga silahkan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.